Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruto Chess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas para catur yang unik tapi sangat menarik yang dimainkan antara Norman Bernstein melawan E.B. Hill. Permainan ini terjadi pada tahun 1940. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Bernstein sebagai putih dan Hill memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan G6, lalu D4 dan gajah ke G7. Langsung dilanjut dengan gerakan agresif pion H4. Ide ini sebenarnya simple, memajukan pion ke H5 untuk membuka file buat benteng. Jawaban yang sering saya lihat adalah H6, H5, atau kadang ada juga yang main pion D5. Tapi Hill memilih pengembangan kuda ke F6. Ya memang, tugas opening mengembangkan perwira terlebih dahulu. Tapi dengan kuda di sini, dia dengan sengaja mau untuk disingkirkan. Jadi jelas saja pion E5 mengusir kuda. Setelah kuda ke D5, gerakan ini juga sama, mengizinkan pion C4 untuk dimainkan. Tapi kali ini Bernstein tetap dengan pion H5 menantang pion. Pion gak dimakan tapi rokade pendek. Ya, putih ini enak banget sebenarnya. Dia dapat tempo pengembangan gratis kayak pion C4, gajah C4, atau bahkan menteri F3 kawan-kawan. Gerakan seperti ini akan mengancam kuda. Tapi sebelum itu, Bernstein memajukan pion ke H6 terlebih dahulu. Dan setelah gajah mundur ke H8, bukan C4, tapi F4 guys. Putih ini niat banget buat menguasai papan dengan pion. Oke, balasannya pion E6. Nah, sekarang baru pion C4 mengusir kuda. Kuda kembali ke E7. Gerakan pion-pion ini sementara dihentikan. Kuda ke C3 pengembangan buah. Jawabannya pion B6 persiapan gajah ke B7. Baru tadi menggerakkan kuda, Bernstein udah kumat lagi. Kini pion B4 kan kawan. Nampaknya semua pion mau dimajukan. Ya, tapi tetap gajah ke B7. Tinggal pion A dan G kan. Sekarang pion A4. Nggak tanggung-tanggung, dia hanya menyisakan satu pion di belakang. Oke, pion A6 dari Hill. Jangan harap pion G4 ya, karena gajah ini menodong benteng. Di sini Bernstein menggeser benteng ke B1. Ya, kuda kembali naik ke F5, yang disusul dengan benteng ke H3. Mengembangkan benteng untuk menjaga baris 3. Dan jawaban yang sangat pasif dari Hill, benteng ke A7 guys. Saya juga nggak tahu pastinya ide dari gerakan ini. Mungkin bisa untuk jangka panjang. Setelah peperangan pion A, B, C, D, lalu pion F6 dan dia bisa ke F7. Tapi ini jelas terlalu lama ya. Dan sebaliknya, putih udah mengeluarkan benteng dari ancaman gajah. Jadi kalian tahu maksud saya kan? Yes, pion G4 mengusir kuda. Lihatlah semua pion-pion ini guys. Memang bangunan yang unik, tapi jelas sangat beresiko. Jika hitam berhasil membuka posisinya, jelas gak mudah buat putih untuk menahan gempuran hitam. Sayangnya untuk saat ini putih memaksa hitam untuk bermain setengah papan. Oke, kita lanjut dulu. Kuda mundur ke E7, baru pengembangan kuda ke F3. Dan sesuai yang saya katakan tadi, hitam berusaha membuka posisinya ini dengan pion D5. Bernstein ingin posisi tetap tertutup. Makanya pion maju ke C5. Hill masih ingin membuka jalan, pion A5 dimainkan. Pion dilindungi dengan kuda mundur ke E2. Dan akhirnya satu pion berhasil disingkirkan. Ya, setelah dimakan balik, bukan pion makan, tapi kuda F ke C6. Kuda yang benar-benar nggak bisa diem. Dia menawarkan pertukaran. Tapi Bernstein mengabaikannya dengan pion F5. Oke, ini ada pertukaran kuda yang dimakan kembali dengan benteng. Masih belum puas, Hill dengan gajah A6 mengajak pertukaran gajah. Lagi-lagi hanya diabaikan dan masih terus mendorong pionnya ke F6. Tapi dia hanya terus menukar perwira, yang udah jelas dimakan balik dengan raja. Oke, sekarang dia menyerang benteng dengan kuda A6. Benteng menghindar ke B5, dan baru Hill memakan pion C5. Ini gak langsung dimakan balik, tapi gajah ke A3 memaku pion pada benteng. Benteng ini kembali bergerak aneh. Dia ke A8 lagi. Saya masih nggak tahu guys,
Mungkin ingin mengajak pertukaran benteng karena benteng B ini terlihat sangat aktif. Oke, saat semua fokus di sayap menteri, Bernstein malah memainkan kuda ke H4. Ya, tapi memang benar benteng ke B8 mengajak pertukaran benteng. Benteng dilindungi kawannya ke B3. Ini masih dipaksa Hill dengan pion C6. Masih nggak mau melepas file B. Sekarang dia ke B7. Nah, kali ini benteng baru dimakan. Dan setelah dimakan balik, menteri ke A5. Menteri ini menambah penjaga pada pion C5 yang sangat krusial. Sekarang semua ingin menyerang pion C5. Jadi menteri ke C2 yang terlihat memang menyerang pion kan? Tapi dia ini sangat berbahaya. Kalian akan tahu setelah beberapa langkah berikut ini. Ya, respon Hill adalah kuda ke B4. Sangat logis bukan? Kuda memblokir serangan gajah pada pion dan sekaligus menyerang menteri. Dan perlu diketahui, jika gajah memakan kuda, menteri ke A6 skak benteng. Dan satu-satunya gerakan yang normal saat ini adalah menteri ke E2. Ya, tapi apa kalian tahu yang dimainkan Bernstein saat ini? Nggak ada apa-apa, kuda memakan pion G6 kawan-kawan. Mengorbankan kuda dan juga menteri. Ya, memang jika memakan menteri, kuda E7 skak mat. Di partai aslinya pion H memakan kuda. Tapi sebelum itu, saya ingin analisis bagaimana cara terbaik hitam buat bertahan di posisi ini. Ada dua cara kawan-kawan. Menteri A6 skak, yang memaksa menteri harus menutup skak. Lalu makan kuda dengan pion H, posisi akan menjadi draw. Karena jika menteri skak dan raja gerak, ya tinggal makan benteng. Jika kuda skak makan dengan menteri, karena kuda masih mengancam menteri ya. Ini cara yang normal. Yang kedua, cara yang sedikit unik. Gajah balik korban memakan pion. Gajah ini menjaga petak E7 dan juga memberi jalan kabur buat raja. Jadi jika dimakan, kuda E7 bukan lagi skak mat. Tapi putih bisa main menteri ke C5 ya, masih dengan ancaman skak mat. Menteri memakan menteri mungkin kurang baik, mengingat semua perwira hitam lagi terserang. Tapi hitam bisa main menteri A6 skak terlebih dahulu. Setelah raja ke G1, ingat, menteri makan benteng skak mat ya. Jadi pion F memakan kuda. Sekarang jika putih memakan gajah, menteri berani memakan benteng. Dan udah jelas unggul hitam. Tapi lihat kuda ini, dia menggantung kan? Mau makan dengan gajah, benteng ataupun menteri sekalian, masih terlihat bagus. Karena ini adalah ancaman skak mat. Dan hanya ada satu cara melindungi ini dari skak mat. Apa kalian tahu? Gajah ke E7 guys. Sekarang menteri harus ke B1 dan gajah makan gajah. Jelas hitam sangat diunggulkan. Atau jika tetap nekat memakan gajah, jelas benteng ke F1 skak. Mau kemanapun raja, menteri ke E2 skak, raja ke G3, menteri F2 skak, paksa raja ke A3, dan benteng ke 1 skak mat. Sangat mengerikan. Jadi intinya hitam ini punya ancaman lain juga ya. Dan oke, kita kembali ke permainan. Sayangnya Hill malah langsung memakan kuda dengan pion H. Dan udah jelas spektakuler move. Menteri masih dikorbankan untuk memakan pion G6 skak. Dan ini sangat brilian. Ya, di sini Hill juga langsung menyerah. Karena jika permainan sampai dilanjutkan, gajah nutup dimakan dengan menteri skak mat. Atau pilihan terakhir, makan menteri dengan pion. Lalu apa? Sesuai tujuan awal, masih memajukan pion untuk skak mat. Tetap konsisten sampai akhir guys. Awalnya semua pion dimajukan, itu udah permainan yang sangat langka. Ditambah korban kuda yang harus dikalkulasi dengan sangat rumit. Lalu disusul dengan paksaan pengorbanan menteri epic. Dan diakhiri dengan skak mat pion tragis. Game yang sempurna. Meskipun akurasi gerakannya masih jauh dari Magnus, Hikaru, dan para gengnya, ini tetap partai unik yang sangat indah dan berseni tinggi. Ya, dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.